Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernah seorang ibu dikagetkan secara tiba-tiba oleh surat panggilan dari pengadilan. Surat itu adalah surat panggilan untuk hadir ke pengadilan karena suaminya menggugat dan meminta cerai. Ibu itu begitu bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa masalah sepele yang seharusnya bisa diselesaikan ternyata harus masuk ke ruang pengadilan. Masalahnya sepele, Romo. Dia tidak menyukai makanan yang saya masak, padahal saya sudah berusaha untuk memasaknya. Demikian kata ibu itu. Dia meminta saya untuk membeli di warung, tetapi saya menolak demi mengirit pengeluaran. Sejak itu, kami terus mengalami pertengkaran. Tidak ada yang baik yang saya lakukan di mata suami saya, kata ibu itu sambil menangis. Saya akan mempertahankan perkawinan saya. Saya mencintai dia dan anak-anak saya. Saya kasihan dengan anak-anak saya yang tidak pernah meminta paksa untuk dilahirkan, tegas ibu itu. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang yang bermimpi memiliki keluarga yang bahagia. Banyak orang yang mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya. Mimpi itu tak kunjung terwujud dengan segera. Bukan karena Tuhan tidak mau berkarya dalam hidup mereka, tetapi karena hati mereka tertutup baik terhadap Tuhan maupun terhadap orang-orang yang hadir dalam hidup mereka. Mereka hanya sibuk melihat dan menghakimi kelemahan orang lain. Mereka sibuk mengecam Tuhan yang tampak diam. Sementara itu mereka tidak fokus pada kebaikan yang hendak terjadi dalam hidup mereka. Dalam Injil hari ini, orang Nazaret menolak dan tidak mau mendengar Yesus. Mereka menolak dia, bahkan berusaha untuk mencelakai dia. Mengapa? Mereka hanya melihat Yesus sebagai anak tukang kayu. Bagi mereka tidak pantas anak tukang kayu yang tidak berpendidikan dan anak orang miskin mengajar mereka tentang Allah. Mereka hanya sibuk melihat kelemahan manusiawi Yesus menurut kacamata dan sudut pandang mereka. Mereka sibuk mempertengkarkan sesuatu yang sifatnya sepele, tapi mereka mengabaikan kesempatan melihat karya keselamatan Allah bagi mereka. Karena itu, Yesus mengecam kesombongan dan
ketertutupan hati mereka kepada Allah. Mereka sama saja dengan nenek moyang mereka yang menolak dan membunuh para nabi utusan Allah. Karena sikap penolakan terhadap Allah, para nabi tidak mengerjakan kebaikan kepada nenek moyang mereka. Itulah fakta yang terjadi dalam sejarah iman Israel. Maka Yesus pun tidak mengerjakan karya besar bagi orang sekampungnya seperti yang dikerjakannya di tempat lain, karena mereka menutup hati kepadanya. Mimpi-mimpi kita akan kebaikan dan kebahagiaan sesungguhnya bukan harapan kosong jika kita membuka hati kepada Tuhan dan orang-orang yang berkehendak baik, terutama mereka yang hadir setiap saat dalam hidup kita, serta fokus pada apa yang baik dan benar, maka Allah pun akan ikut serta mewujudkan mimpi kita menjadi sesuatu yang nyata. Tetapi jika kita hanya menutup hati dan sibuk mempertengkarkan hal yang sepele yang sebenarnya tidak perlu, maka kita akan kehilangan mewujudkan mimpi-mimpi kita. Maka bukalah hati kita kepada Allah dan kehendaknya. Saudara-saudari yang terkasih, ini kisah tentang sebuah akar pohon. Ada sebutir benih yang ditanam di dalam tanah. Benih itu mulai tumbuh, dan di dalam tanah akar begitu gigih berjuang untuk menumbuhkan benih itu menjadi pohon. Akar harus berjuang dengan keras untuk menembus tanah dan meliuk-liukan diri untuk menghindari berbatuan yang berlapis-lapis di dalam tanah yang gelap. Si akar tidak pantang menyerah karena dia ingin menumbuhkan benih itu dan memberitahu dunia bahwa akan ada sebuah kehidupan baru. Saat benih itu menumbuhkan tunas, akar semakin menjulurkan tubuhnya ke dalam. Tunas itu tumbuh menjadi besar dan tinggi, dipenuhi dengan daun-daun yang rimbun. Akar pun semakin bekerja keras agar pohon itu tidak tumbang terhempas angin dan bisa menghasilkan buah nantinya. Saat yang dinanti pun tiba. Ranting-ranting kecil itu mulai mengeluarkan buah. Banyak orang yang menikmati buah dari hasil pohon itu. Mereka menikmati buah dan duduk bersandar pada batang pohon yang besar. Semua merasa sangat nyaman berada di bawah pohon itu. Banyak pujian yang dilontarkan untuk pohon dan buah yang dihasilkan. Adakah orang yang memuji akar pohon itu? Adakah orang yang mengingat peranan akar pohon itu? Tidak ada. Namun akar pohon tidak pernah iri dan mengeluh. Dia tetap bekerja keras di dalam tanah untuk terus menumbuhkan akar-akarnya. Akar bekerja mencari air jauh ke dalam tanah dan memasuk unsur-unsur hara agar bisa diolah sehingga menghasilkan buah yang lezat dan menjaga kehijauan daun. Akar berada di dalam tempat yang tersembunyi. Akar memberi teladan tentang ketulusan dan kerendahan hati pada batang pohon, daun, dan buah yang hidup di luar tanah untuk menikmati keindahan dunia. Marilah kita belajar tentang ketulusan dan kerendahan hati dari akar pohon tersebut. Mungkin tidak sedikit dari kita yang merasa tidak dihargai dalam kebersamaan hidup. Apalagi saat kita bekerja dan melayani, kita justru ditolak dan dilecehkan, sedangkan orang lain yang memperoleh sanjungan. Jangan khawatir akan hal itu karena Tuhan mampu menyelami hati kita. Saat kita melayani dengan sungguh-sungguh dan tulus, Tuhan juga akan bersungguh-sungguh mencurahkan berkat-berkat-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, semoga kerahiman-Mu membersihkan dan menguatkan umat-Mu. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu,
karena tanpa Engkau kami takkan mungkin selamat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.